Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Ada sekitar 9 negara di dunia yang bisa mendukung Presiden Vladimir Putin jika Rusia perang dengan NATO. Potensi konflik kedua kubu semakin terbuka setelah aliansi militer pimpinan Amerika Serikat itu menolak tuntutan Rusia tentang jaminan keamanan dan soal Ukraina. Bantuan besar-besaran NATO telah tiba di Ukraina di tengah ancaman invasi Rusia. Presiden Amerika Joe Biden telah menggambarkan kemungkinan serangan sebagai peristiwa yang akan mengubah dunia selamanya dan yang akan menjadi yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Faktanya, pemicu utama bagi Rusia untuk melakukan penumpukan pasukan besar-besaran di dekat perbatasan Ukraina adalah rencana Ukraina untuk bergabung dengan organisasi anti-Rusia itu. Pada tahun 2021, NATO telah mengumumkan bahwa mereka menyambut baik aspirasi Ukraina dan Georgia untuk bergabung. NATO telah berjanji untuk membela Ukraina. Rudal, tank, jet tempur, dan senjata lainnya secara konsisten tiba di Kiev. Unit-unit juga telah diidentifikasi oleh Amerika untuk ditempatkan di Eropa untuk menghalangi invasi Rusia. Saat ini ada cukup kejelasan tentang siapa yang mengangkat senjata melawan Rusia. Namun penting juga untuk mengidentifikasi negara-negara yang bisa mendukung Moskow jika perang pecah antara Rusia dan Ukraina yang didukung oleh NATO dan Amerika Serikat. Meskipun para ahli telah mengesampingkan perang skala penuh, kemungkinan lain tidak dapat dikesampingkan mengingat skala penumpukan militernya. Moskow memiliki kelompok pro-Rusia dan bahkan pasukan di wilayah Donbas, Ukraina yang telah lama dituduh menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Ini adalah mayoritas orang berbahasa Rusia. Jika terjadi perang, wilayah ini mungkin akan menjadi yang pertama memberikan dukungannya di belakang Rusia. Lalu ada Collective Security Treaty Organization atau CSTO, sebuah blok militer yang mirip dengan NATO. Ini pada dasarnya adalah aliansi keamanan yang terdiri dari negara-negara pecahan Soviet. Jika diserang, 6 negara yang membentuk CSTO yaitu Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan kemungkinan besar akan saling membela. Karena penarikan tiba-tiba pasukan Amerika dari Afghanistan dan pengambilan alih oleh Taliban, kekhawatiran keamanan di antara negara-negara Asia Barat telah meningkat, menyebabkan pergeseran alami ke arah Rusia. Putin menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya ketika protes meluas di negara paling makmur di kawasan itu yaitu Kazakhstan. Dia mengerahkan pasukan untuk membantu pemerintah. Ini telah memulihkan kepercayaan negara-negara CSTO di Rusia dan aliansi secara keseluruhan. Terlepas dari kenyataan bahwa organisasi ini tidak dirancang untuk terlibat dengan masalah internal, beberapa atau semua mitra ini pasti akan bergegas membantu Presiden Putin jika Rusia menginvasi Ukraina. Negara lain di kawasan Kaukus yaitu Azerbaijan yang merupakan non-CSTO juga diperkirakan akan mengabaikan seruan untuk bangkit melawan Rusia jika terjadi konflik. Pada tahun 2020, Presiden Rusia menengahi gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan yang memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Sementara seluruh dunia meminta mereka untuk mengakhiri perang, itu hanya intervensi Putin yang menghasilkan fakta gencatan senjata, meskipun itu dipuji sebagai kemenangan Azerbaijan. Selanjutnya, pasukan Rusia ditempatkan di dalam dan di sekitar wilayah yang disengketakan untuk menghindari konflik etnis lainnya. Jadi hampir pasti Azerbaijan tidak akan bergabung melawan Rusia meskipun tidak mendukungnya secara terbuka. Bergerak lebih jauh ke Timur Tengah, Iran adalah salah satu negara yang akan mendukung Rusia dalam kapasitas apapun. Setelah kesepakatan nuklir gagal, Rusia secara konsisten mendekati Iran. Sementara ketegangan telah meningkat selama bertahun-tahun antara Amerika dan sekutunya di satu sisi dan Iran di sisi lainnya. Rusia telah memasok senjata dan telah bekerja sama dengan Iran dalam perang Suriah. Ketika hubungan antara Washington dan Teheran memanas setelah pembunuhan Jenderal Qasim Soleimani, Moskow mengutuk serangan itu. Ketika Iran terus terhuyung-huyung di bawah sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika, itu dapat diharapkan untuk mendukung Rusia dengan sepenuh hati. Dan yang paling penting, ekonomi terbesar yang terlihat di dunia dan naga Asia yaitu Cina adalah mitra utama Rusia.
Moskow telah memperdalam kemitraannya dengan Beijing selama bertahun-tahun, sementara ketegangan antara Barat dan Cina terus meningkat. Padahal baik Rusia maupun Cina memiliki kemitraan multidimensi dengan kerjasama mulai dari perdagangan hingga militer hingga luar angkasa. Cina dengan tegas meminta Amerika untuk mengesampingkan mentalitas perang dingin dan menganggap serius masalah keamanan Rusia. Jika terjadi konflik, Cina kemungkinan besar akan mendukung Rusia. Dekat dengan Cina adalah negara lain yang terisolasi namun signifikan secara strategis, yaitu Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara. Menjadi negara komunis, itu adalah sekutu utama Beijing dan mitra bekas Uni Soviet. Korea Utara adalah negara yang tetap bermusuhan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Faktanya, Cina dan Rusia baru-baru ini memblokir upaya Amerika untuk menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara di PBB, menyusul serentetan peluncuran rudal di Semenanjung itu. Tidak ada keraguan bahwa Korea Utara akan dengan sepenuh hati mendukung Rusia jika perang skala penuh akan terjadi. Sedangkan India salah satu negara yang paling penting secara geopolitik di Asia dan biasanya dikenal karena netralitasnya serta menjadi negara non-blok meskipun memiliki hubungan yang kuat dengan Rusia dan Barat. Bahkan selama Perang Dingin ia telah memimpin panji gerakan non-blok dari paling depan. Tidak mudah bagi India untuk memutuskan pihak mana yang akan dibela, mengingat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rusia dan Amerika Serikat. Kemitraan India dan Rusia ditandai dengan kerjasama pertahanan, sedangkan kedekatannya dengan Amerika didorong oleh faktor Cina. Tetapi New Delhi telah mengambil pendekatan yang sangat bernuansa untuk menghindari permusuhan dari kedua negara. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin India akan mendukung konflik apapun melawan Rusia, terlepas dari tekanan Barat. Naik menuju benua Amerika ada Kuba, salah satu mitra tertua Rusia. Kerjasama erat negara komunis Kuba dengan bekas Uni Soviet sangat terkenal. Presiden Vladimir Putin dan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel baru-baru ini membahas kerjasama strategis dan berjanji untuk memperkuat hubungan bilateral. Hal ini memicu spekulasi bahwa Kuba akan memihak Rusia jika terjadi konflik. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan kepada jaringan televisi Rusia yaitu RTVI bahwa dia tidak dapat mengkonfirmasi atau menyangkal bahwa Rusia mengirim aset militer ke Kuba jika Amerika dan sekutunya tidak mengindahkan tuntutan Moskow.